warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Permatasari, perwakilan dari kelompok 10 Perencanaan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bedah RPS atau Rencana Pengembangan Sekolah di Sekolah Dasar wilayah Nusa Tenggara Barat. Kemudian menganalisis SWOT dan mengidentifikasi komponen SWOT yang ada di dalam RPS tersebut. Lokasi SD Negeri 2 Grimak Indah, Jalan Lingkar Montong Are, Grimak Indah, Kecamatan Narmada, SDN 2 Grimak Indah yang terletak di Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Mandalika, Kota Mataram, kurang lebih 50 meter. Kemudian lokasinya ditukar oleh pemerintah di sekitar pemukiman warga, tepatnya di Kelurahan Mandalika, Desa Montong Are, Grimak Indah dengan kondisi geografis jalan utama. Kondisi bangunan gedung sekolah tanpa tembok pembatas. Halaman depan dan belakang dikelilingi rumah warga. Taman depan dikelilingi bunga. Kamar mandi, WC siswa masih kurang tidak sebanding dengan jumlah siswa. Membler cukup sesuai dengan jumlah siswa dan 20% rusak ringan. Sarana kebersihan sekolah cukup tersedia. Papan pelang sekolah cukup memenuhi syarat dengan kondisi yang dimiliki. Berpeluang untuk dipacu dan dipicu agar dapat bersaing dengan sekolah lain yang lebih maju. Kemudian bagian A, S atau strength atau kekuatan dari segi keunggulan. Yang pertama, angka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi masih tergolong tinggi karena siswa yang tamat tahun 2019 yang melanjutkan 100% ke SMP. Yang kedua, kehadiran siswa dalam proses pembelajaran, angka absensi masih sangat tinggi atau hanya 25%. Yang C, yang ketiga, analisis hasil penilaian KKM sudah dilaksanakan secara konsisten. Kemudian yang keempat, kuantitas lulusan tahun 2019 merupakan tahun SDN 2 Grimak Indah meluluskan siswanya, di mana dari sejumlah 45 siswa yang mengikuti ujian berhasil lulus sebanyak 45 siswa atau 100%. Yang kelima, sudah memiliki tenaga perpustakaan. Kemudian B, pokok-pokok permasalahan di SDN 2 Grimak Indah. Seperti yang pertama, masalah akses pendidikan. Seperti kesadaran orang tua atau masyarakat yang masih tergolong rendah dengan indikator kurang perhatiannya orang tua terhadap kebutuhan pendidikan putra-putrinya. Kemudian yang kedua, masalah mutu atau kualitas pendidikan. Menyangkut kurikulum atau standar isi. Yang pertama, menerapkan Permen 22 masih terkendala karena kemampuan guru menyusun perangkat pendukungnya. Kemudian yang kedua, prestasi akademik dan non-akademis. Siswa belum dapat dioptimalkan akibat kemampuan profesionalisme, ketenagaan yang kurang dan variasi kegiatan ekstra yang masih terbatas. Kemudian B, menyangkut proses pembelajaran atau standar proses. Yang pertama, belum optimalnya kehadiran siswa dan keteladanan pendidik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, interaktif, inspiratif, inovatif, motivatif, menantang dan menyenangkan belum terlaksanakan dengan baik, mengingat volume rombel yang masih besar sehingga efektivitas dan efisiensi pembelajaran masih rendah. Kemudian yang ketiga, ketersediaan buku paket masih terbatas pada satu buku untuk 2 orang siswa yang pengadaannya melalui program Dana BOS buku tahun 2016. Kemudian bagian C, menyangkut penilaian atau standar penilaian. Yang pertama, belum semua guru menerapkan dan memahami prosedur penilaian berbasis kelas untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi siswa. Sehingga variasi cara penilaian dan instrumen penilaiannya masih terbatas. Yang kedua,
kontinuitas dan aspek penilaian belum sesuai harapan. Yang ketiga, penerapan dan analisis ketercapaian KKM belum sesuai harapan. Kemudian bagian D, menyangkut kompetensi kelulusan atau SKL. Yang pertama, belum banyak guru yang melakukan analisis dan pemetaan SKL ke dalam SK, KD, dan indikator. Yang kedua, penentuan kelulusan masih didominasi oleh aspek kognitif. Yang ketiga, belum adanya program atau mekanisme pengembangan kompetensi lulusan baik bidang akademik maupun non-akademik. Yang keempat, angka melanjutkan sekolah sudah bagus. Yang kelima, banyaknya lulusan yang membantu orang tua mencari nafkah. Kemudian yang kelima, bagian E, menyangkut kepegawaian atau standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Secara kuantitas dan kualitas, kondisi pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai dengan SNP. Kemudian bagian F, menyangkut prasarana dan sarana atau standar prasarana dan sarana pendidikan. Bagian G, menyangkut pengelolaan atau standar pengelolaan pendidikan. Yang pertama, pengelolaan sekolah selama ini belum sesuai dengan SNP. Hal ini terlihat dari belum adanya perencanaan pengembangan sekolah secara komprehensif, sehingga berdampak pada pelaksanaan dan pengawasan yang tidak optimal dan tidak terprogram. Kemudian fungsi-fungsi manajemen belum terimplementasikan optimal dalam pengelolaan sekolah. Kemudian peluang atau opportunity. Yang pertama, kurikulum 2013 dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah atau lokal. Yang kedua, komitmen KF dan komite dalam melaksanakan kurikulum 2013. Yang ketiga, adanya meningkatkan kuantitas dan kualitas profesionalisme guru yang dilaksanakan oleh pihak terkait sebagai implementasi peningkatan profesionalisme guru. Kemudian yang keempat, kurikulum 2013 dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah atau lokal. Kemudian yang kelima, komite sekolah dan komite melaksanakan kurikulum 13. Yang keenam, adanya program peningkatan kuantitas dan kualitas profesionalisme guru yang dilaksanakan oleh pihak terkait sebagai implementasi peningkatan profesionalisme guru. Yang ketujuh, berbagai program peningkatan mutu di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Yang kedelapan, dukungan komite terhadap peningkatan mutu. Yang kesembilan, lingkungan sebagai sumber belajar. Dan terakhir, berbagai lomba bidang akademis dan non-akademis. Kemudian ancaman. Yang pertama, perubahan yang terjadi sewaktu-waktu terkait kebijakan nasional dan lokal. Yang kedua, belum meratanya pemahaman berbagai pihak akan kurikulum 2013. Yang ketiga, adanya silabus dan RPP yang beredar di pasaran. Kemudian yang keempat, terkait pendidikan kepedulian dan kesadaran masyarakat masih rendah. Kelima, tingkat ekonomi dan partisipasi masyarakat rendah. Keenam, adanya guru yang honor di beberapa sekolah. Kemudian yang ketujuh, kebiasaan siswa di luar sekolah yang tidak baik atau tidak kondusif. Kedelapan, perhatian orang tua terhadap siswa di rumahnya belum adanya panduan penilaian atau standar penilaian. Kesepuluh, belum adanya pedoman penilaian atau standar penilaian. Dan keamanan lingkungan sekolah. Kemudian kelemahan dan kendala dari SDN 2 Grimak Indah. Kelemahannya yaitu masalah yang dihadapi sektor pendidikan di Lombok Barat, terutama di SDN 2 Grimak Indah, adalah bagaimana mengoptimalkan kontribusi pendidikan terhadap peningkatan indeks pembangunan masyarakat atau IPM, sehingga setara dengan daerah lain. Kondisi dan kultur masyarakat atau orang tua siswa yang beragam latar belakang pendidikan sosial
ekonomi, masyarakat, dan ekonomi. Masyarakat merupakan kendala yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan RPS di SDN 2 Grimak Indah. Kemajuan SDN 2 Grimak Indah. Kemajuan dan keberhasilan pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang akan dapat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan antara lain seperti kondisi lingkungan sekolah yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, geografis, demografis, perpolitikan, keamanan, perkembangan iptek dan globalisasi, serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Untuk memperoleh gambaran tentang lingkungan strategis SDN 2 Grimak Indah yang terletak di lingkungan Montong Are, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami akan mencoba menganalisis kondisi berbagai faktor lingkungan tersebut, seperti kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar sekolah lingkungan Montong Are. Merupakan wilayah pedesaan, walaupun dekat dengan kota Mataram, nuansa pedesaan masih terasa di masyarakat dengan budaya gotong royong dan rasa kekeluargaan serta kepedulian terhadap sesama yang masih tinggi. Secara ekonomi, masyarakat sekitar tergolong menengah ke bawah, dengan mata pencarian sebagian besar sebagai buruh, dikarenakan lingkungan Montong dekat dengan pasar tradisional Mandalika. Beberapa di antaranya bekerja sebagai tukang, wira swasta, petani, dan sebagian kecil sebagai PNS. Dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat seperti yang saya sebutkan, bisa dibayangkan tingkat partisipasi dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Sehingga untuk menggerakkan partisipasi dan meningkatkan kepedulian masyarakat tersebut, diperlukan strategi dan upaya ekstra dari sekolah bersama komite sekolah. Kemudian kedua, kondisi geografis. Secara geografis lingkungan Montong Are terdiri dari daerah pertanian atau persawahan, berjarak sekitar 500 meter dari kantor Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang merupakan pintu masuk ke SDN 2 Grimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dengan areal persawahan yang terawat, menyebabkan lingkungan Grimak Indah merupakan daerah pertanian. Kemudian yang ketiga, kondisi demografis wilayah lingkungan Montong Are memiliki jumlah penduduk 2.520 jiwa. Desa Grimak Indah dengan luas wilayah 21.140.000. Jumlah penduduk 8.083 jiwa.